sisa dari kebayaran itu yaitu sekitar 849. Itu yang perlu kita selesaikan pada hari ini. Marilah kita buka ada hari ini dengan bacaan kita dengan berharapan ada acara yang nanti kita laksanakan mendapat kejalan yang lancar dan bersamaan dengan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadillah wa adalah yang kedua pembacaan salawat Maryam. Sejahtera menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi dunyah wa ala dhurriyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kami hormati Bapak Haji Hoyrani Hidayat SAGMF, salah satu pejabat struktural di Kemenang Kabupaten Situbondo. Insya Allah beliau juga menurut cerita teman-teman, karena kami sendiri tidak tidak mengikuti masa beliau menjadi kepala KUA Kecamatan Banyublubur. Ini juga mungkin bagian dari reuni kembali. Kemudian yang kami hormati forum pimpinan Kecamatan Banyublubur, dalam hal ini hadir secara pribadi, terima kasih rawuhnya Pak dan Ramil 082311 Busuki, karena memang perlu kami sampaikan ke Pak Eroni. Insya Allah mungkin Pak Eroni juga sudah paham, ini belum memiliki Ramil sendiri, jadi yang ada di tempat kami ini pos Ramil, makanya dan Ramil ini ya punya kewajiban dua tempat yang cukup berat. Kemudian yang kami hormati Pak Kapolsek Banyublubur, kemudian hadir juga Bapak Kepala Puskesmas Banyublubur, kemudian Allah teman-teman dari KUA Banyublubur, kemudian Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banyublubur, Bapak Asper Taman, mungkin perwakilan dari Asper Kabuaran, kemudian hadir bersama kami ini juga Kepala Desa Banyublubur. Insya Allah mungkin teman-teman yang kades yang lain nanti menyusul. Kemudian ada Menteri Statistik, kemudian Menteri Pertanian, ada juga pendamping lokal desa. Terima kasih rawuhnya, serta tak lupa juga para serikandi dari PKK Kecamatan Banyublubur. Pertama, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Pada kesempatan hari ini, Kamis 13 Agustus, kita bisa bersilaturahim untuk kesekian kalinya, karena minggu-minggu ini, mulai minggu kemarin termasuk minggu yang padat, Pak Ustaz. Insya Allah dari Rabu kemarin begitu padatnya kegiatan kami, mulai dari ada kegiatan lomba sinergitas kecamatan, kemudian STBM, kemudian ada launching pembagian masker, sampai kemudian hari ini ada kegiatan tasyakuran yang kemudian kita isi dengan pembacaan sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali dan 40 Quran. Mohon maaf, saya
masker sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati dan yang mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jajaran pimpinan kecamatan dari Glubur, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Bapak dan Ramil yang sampai saat ini masih poligami, Bapak Ibu, beristri 2, 1 di Besuki, 1 di Glubur. Mudah-mudahan cukup dinasnya saja yang poligami ya. Beliau di Besuki sering ketemu dengan kami pribadi, Bapak Ibu, jadi cukup akrab, biasanya di acara-acara masjid, karena kebetulan kami sendiri di takmir Masjid Besar Baitur Rahman. Beliau alhamdulillah setiap kali kami undang hadir, terutama acara yang kemarin tasyakuran kepala kambing kan ya, jadi setelah kurban. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Banyublur, yang kami hormati Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Banyublur, serta para pejabat yang lain yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kalau dulu ketika kami dinas di KUA Kecamatan Banyublur sangat hafal, insya Allah dengan seluruh kepala desa pun hafal gitu. Tapi sekarang sudah banyak yang berubah. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Yang kami hormati ibu-ibu dari tim penggerak PKK Kecamatan Banyublur dan para undangan sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini saya merasakan sesuatu yang luar biasa, terus terang, karena sudah 10 tahun insya Allah, hampir 10 tahun jam segini saya tidak pernah lewat ke barat. Dulu hampir tiap hari, jadi barusan Pak Camat sangat saya nikmati perjalanan mengingat 10 tahun yang lalu. Kami dinas di sini 2010 Bapak Ibu. Ya suasananya masih tetap segar seperti yang dulu dan mudah-mudahan tetap segar. Amin. Amin. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada bapak-bapak semuanya, terutama forum pimpinan kecamatan yang telah secara langsung berperan aktif dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan saya yakin ini adalah salah satu bentuk ibadah kita yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, acara ini sebetulnya adalah memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, akan tetapi kemudian dikemas dalam bentuk khatmil Quran dan pembacaan sholawat nariyah dan juga tasyakuran di situ. Oleh karena itu ada beberapa nilai di dalam pertemuan ini yang harus kita ambil hikmahnya. Yang pertama adalah nilai syukur. Nilai syukur yang selama ini terlalu kita entengkan. Kemudian yang kedua nilai sholawat. Kita bahas dua ini saja, nanti insya Allah tidak selesai, tetapi kita coba persingkat saja. Paling tidak ada nuansa baru dalam hati kita bagaimana seharusnya kita bersyukur dan tidak sederhana hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, Bapak Camat tadi mengatakan kita sangat bersyukur hidup dalam alam kemerdekaan. Para Bapak, saya punya beberapa teman yang pernah hidup di Timur Tengah. Salah satunya sekarang sudah menjadi pengasuh pondok pesantren Ulil Albab Probolinggo. Di baratnya Panjarakan ada kanan jalan itu pondok pesantren baru Yai Romli. Tahun pertama dia di Baghdad, pulang ke pondok waktu itu ketemu dengan kami.
bercerita banyak hal tentang bagaimana indahnya Indonesia, lahir dan batin, tentang bagaimana seharusnya kita bersyukur menjadi orang Indonesia dan tidak menjadi orang Timur Tengah. Pertama karena alam Indonesia, tongkat dan batu ditanam jadi tanaman tumbuh. Tetapi kalau di Timur Tengah, gunung itu bukan gunung seperti di sini. Gunungnya itu gunung batu keras itu, sehingga tidak bisa ditanam. Suhunya juga luar biasa. Dan kami merasakan sendiri ketika haji pernah mencapai suhu 50 derajat Celcius. Masya Allah, luar biasa. Lebih baik tidak ada angin daripada ada angin, karena angin akan menambah panas dan bisa gosong kulit. Di Indonesia luar biasa. Di Timur Tengah, di Saudi Arabia, di Mesir, walaupun ada pepohonan, kita berteduh di bawahnya, hanya namanya saja berteduh, tetapi panasnya tidak berkurang sama sekali, tetap panas luar biasa. Nah, di sini kita berteduh di mana-mana bisa. Ini ceritanya Kiai Romli, Cak Romli saya panggil dia waktu itu. Kemudian yang kedua yang paling disyukuri adalah iklim kemerdekaan dan kedamaian di Indonesia. Waktu itu terjadi konflik di Baghdad. Dia menceritakan ketika berangkat kuliah, dia hanya membawa tas berisi buku dan salinan untuk sholat. Begitu pulang, rumah kosnya sudah rata dengan tanah, kena bom. Jadi berangkat aman, pulang habis. Sehingga dia harus minta kiriman ke orang tuanya lagi untuk beli baju-baju baru. Atau misalnya di Palestina, Bapak Ibu, umat Islam di Palestina untuk sholat di Masjidil Aqsa saja, untuk bisa beribadah di sana, nyawa taruhannya. Ketika seorang suami pamit pada istrinya, Bu, pamit saya mau berangkat ke Masjidil Aqsa untuk sholat, maka si istri ini tidak pernah tahu apakah suaminya nanti akan pulang dalam keadaan hidup atau pulang tinggal nama. Itu pun semangat masyarakat untuk sholat di masjid itu luar biasa. Kita bandingkan dengan di masyarakat kita, sholat aman tapi masjidnya sepi, luar biasa. Seakan-akan kita ini tidak bersyukur. Atau mungkin naudzubillah ya, harus dikasih seperti Palestina dan Israel dulu, baru kemudian sholatnya semangat, mudah-mudahan tidak. Jadi banyak hal yang sebetulnya harus kita syukuri Bapak Ibu, tetapi ternyata kita tidak merasakan itu sebagai sebuah kenikmatan. Bapak Ibu sekalian, tentang syukur ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kau berterima kasih, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu tidak berterima kasih, bahkan tidak mengakui bahwa itu adalah dariku, kata Allah, awas kau, saya masukkan neraka, siksaku amat pedih. Sama dengan kita. Tugas kita ini kan menjadi hamba yang tahu diri, yang tahu bersyukur, yang paham posisi. Kita punya anak itu kita beri uang. Jangankan berterima kasih, ternyata uang yang diberikan kita kepada anak itu ternyata diberikan senjata tajam untuk mengancam kita, misalnya, untuk melawan. Betapa terlukanya hati kita. Sama dengan Allah. Kita diberi nikmat sehat, tetapi ternyata nikmat ini kita gunakan untuk maksiat. Kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dianalogikan dengan manusia misalnya ya, gambaran kasarnya, Allah sakit hati, awas kan. Ini hamba tidak tahu diri, udah dikasih ternyata pemberiannya itu dibuat untuk melawan. Itu hampir sama dengan itu. Dan syukur Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada kaitannya dengan nilai barang. Tidak ada kaitannya. Kita sering melihat kan seorang ulama yang sangat dekat dengan Allah selalu mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya pernah, rumah saya di Pasuruan, Pak Camat, Bapak Ibu sekalian. Di Pasuruan itu ada seorang kiai yang biasa kami panggil Gus Fas, Allah maafir lahu. Orangnya luar biasa. Pernah suatu ketika anaknya kecelakaan, meninggal.
Begitu sampai kabar pada Gus, pas waktu itu ada kami dan teman-teman di situ, apa beliau bilang? Tidak bilang innalillahi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kami kaget tuh, anaknya kecelakaan, alhamdulillah. Tapi kami tidak berani tanya, oh, kenapa kok bukan innalillahi, kok alhamdulillah? Ternyata menurut orang-orang seperti ini, mereka sulit membedakan mana musibah dan mana anugerah. Yang penting kalau itu datang dari Allah, disyukuri, karena pasti indah. Jadi Bapak Ibu sekalian, syukur itu tidak ditentukan oleh barang yang kita terima, tidak. Bukan itu faktor dominannya. Yang paling dominan itu adalah siapa yang memberi. Saya sering mencontohkan dalam berbagai forum ya, ketika membahas tentang tasyukuran ini. Misalnya, ada HP, saya berikan kepada Bapak Ibu misalnya, ya udah HP saya nggak dipakai, ambil aja. Kemudian Pak Jokowi datang ke sini, Pak Jokowi bawa koreknya ditandatangani, nih ambil sama Bapak. Seandainya Bapak Ibu kemudian disuruh milih salah satu yang dibuang, milih buang HP apa korek? Lebih berharga mana? Pasti lebih berharga korek. Mengapa? Karena yang memberi korek adalah seorang presiden, dan yang memberi HP adalah saya, bukan siapa-siapa. Bapak Ibu mungkin punya sapu tangan kenangan indah dari mantan pacar dulu, yang kalau dijual sekarang, kalau beli misalnya harganya nggak sampai 10.000 rupiah, tapi itu disimpan dengan rapi, bahkan kalau perlu dilaminating gitu ya, dilaminating, digantung, ditigorak. Ada cuma sapu tangan murah. Lalu kenapa begitu berharga dan kenapa itu menjadi satu hal yang luar biasa untuk kita? Alasannya satu, karena yang memberikan kepada kita itu adalah orang yang sangat kita cintai. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita evaluasi diri kita. Kalau kita selalu bersyukur, berarti kita menghargai Allah dan menganggap Allah itu penting. Kalau tidak pernah bersyukur, berarti Allah nggak penting. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ridna lana munkar wa ala yarjika wa yarshad wa nabdali wa ilayka biha ma lam yadkhul bani wa la nas'aluna min siwa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana wa yassir lana jami'a umurina wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقا من بعد تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه ونور رسوله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين.